Untuk lebih jelas, nanti akan diperkenalkan oleh Pak Barnawi selaku moderator. Untuk waktu dan tempat dan segalanya saya serahkan ke Pak Barnawi selaku moderator untuk memimpin kegiatan pada siang hari ini. Silakan Pak Barnawi. Oke, terima kasih Pak Ilyas. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu semua, pada siang menjelang sore ini kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya, Ternawi, yang kali ini sebagai moderator, kemudian ada Pak Sofyan Sanjaya yang pada kesempatan kali ini menjadi presenter, kemudian ada Pak Ilyas yang menjadi host di kesempatan sore hari ini, serta ada Pak Abdul Fatah yang menjadi narah hukum pada sesi ini. Sesi hari ini sesi yang keempat sekaligus sesi yang ke-8 dari kelompok 5 ICC 6 grup Komuruki. Pada kesempatan kali ini, Pak Sofyan Sanjaya, perlu saya kenalkan dulu. Pak Sofyan Sanjaya SPD, beliau adalah guru di SDN 1 Magu Gede. Selain sebagai guru, beliau juga sebagai olahragawan, terutama basket, ya malang melintang di dunia pelatihan basket. Kecintaannya pada dunia game, pada dunia animasi dan lain sebagainya, termasuk aspek-aspek yang fun learning dia kembangkan yang dalam sore hari ini akan membawakan tentang pemanfaatan kuisis saat school from home atau SPH. Bapak dan Ibu semua, sebelum Pak Sofyan saya melakukan presentasi, perlu kami sampaikan tata tertib dulu berkaitan dengan kegiatan video conference pada sore hari ini. Yang pertama adalah pada saat presenter sedang mempresentasikan, mohon semua partisipan mikrofon dimatikan. Yang kedua, nama yang tertera di layar harap nama asli. Kemudian yang ketiga, seluruh partisipan diharapkan mengisi presensi atau daftar hadir dalam sikon kali ini. Nah, selanjutnya akan kami sampaikan urutan acara pada kesempatan kali ini. Setelah saya membacakan tata tertib, maka urutan acara berikutnya nanti selama kurang lebih 30 menit presenter akan mempresentasikan materinya. Kemudian nanti dilanjutkan dengan tanya jawab. Kemudian pengantar yang saya sampaikan kepada Pak Sofyan Sajaya dipersilahkan untuk presentasi. Terima kasih. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak moderator kita, Pak Barnawi. Ya, di sini saya akan membahas mengenai pemanfaatan quizzes ya untuk alternatif pembelajaran. Sambil saya buka Microsoft PowerPoint-nya ya. Sudah tertampil belum? Sudah ya. Mengenai pemanfaatan quizzes saat SFH atau study from home yang seperti kita ketahui sekarang sedang banyaknya sekali belajar dari rumah karena ada suatu pandemi yang luar biasa ini, yaitu pandemi virus corona. Siswa belajar di rumah. Kalau di Kabupaten Cirebon itu dari tanggal 17 Maret sampai sekarang siswa masih belajar dari rumah, sehingga para pendidik ini memberi materi dari berbagai macam sumber yang intinya kita tetap bekerja dan murid juga tetap belajar tapi tetap di rumah. Oleh karena itu kita para pendidik bagaimana caranya memutar otak, memakai strategi seperti apa sehingga materi pembelajaran itu menyenangkan, tidak membebani siswa karena sama-sama mengalami masa sulit pandemi corona ini, dan siswa juga merasa tidak terbebani dengan tugasnya. Maka pendidik itu tersebut tadi ya mencari berbagai macam strategi seperti tadi juga sebelumnya dijelaskan oleh Pak Ilyas mengenai Google Classroom seperti apa, yang intinya peserta didik tetap bisa belajar walaupun hanya di rumah.
dan terbimbing, terhindar dari kegiatan yang tidak semestinya mereka lakukan atau berkerumun keluar seperti itu ya. Apalagi pembelajarannya sekarang tidak bertatap muka, alias sekarang daring dalam jaringan yang tentunya membutuhkan koneksi internet. Nah, oleh karena itu saya membahas mengenai quizzes ini ya, saat study from home ini, saat SFH. Apa sih quizzes itu? Ya mungkin masih banyak yang bertanya-tanya mengenai quizzes ini ya. Quizzes ini merupakan sebuah web tool untuk membuat permainan quiz interaktif yang digunakan dalam pembelajaran di kelas. Quiz interaktif yang dibuat memiliki hingga 4 pilihan jawaban atau lebih nih ya sebenarnya. Termasuk jawaban yang benar dan dapat juga ditambahkan gambar, suara pun sekarang bisa ditambahkan ke latar belakang pertanyaan tersebut sehingga membuat siswa itu tertarik. Nah, langsung saja daripada saya menjelaskan lebih banyak lagi, lebih baik kita langsung praktek saja. Ya, kali ini pembelajaran daring pasti membutuhkan koneksi internet. Jadi, pastinya kita harus ke browser kita atau peramban kita, bisa itu Google Chrome, Mozilla Firefox, atau maupun Opera Mini yang ada di komputer, di laptop, atau di HP para ibu hebat sekalian. Di sini saya menggunakan Mozilla Firefox. Nah, langkah pertamanya tentu saja kita pergi ke situs Quizizz-nya nih ya. Kita ketik Quizizz di Google, nanti akan muncul teratasnya nih ya. Ada sekitar 4.470.000 hasil di sini ya. Ini yang paling atas ada quizizz.com. Nah, ini yang platform ini yang akan kita gunakan sebagai alternatif media pembelajaran tadi ya. Namanya aja quiz mungkin sebagai ulangan ya, sebagai evaluasi kita setelah melakukan pembelajaran ya. Dan di sebelah kanan ada tampilannya di sini ya, Quizizz. Perusahaan Quizizz ini ditemukan pada tahun 2015 oleh Ankit Gupta dan Deepak Joy Chinat. Kalau dari namanya kayaknya masih ada keturunan India sepertinya ya, pendiri Quizizz ini ya, yang masih berumur sekitar 5 tahun ini perusahaan ini ya. Setelah sudah, kita langsung klik aja ya Quizizz-nya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Quizizz engage everyone, everywhere ya. Ini for school dan for work tadi ini ya, untuk kita tentu saja untuk kepentingan dunia sekolah. Jadi tapi for school aja. Apabila kita belum mempunyai akun, biasa kita terlebih dahulu mendaftar di menu sign up ini ya. Menu sign up, kita daftar dulu. Nah, sini ada pilihannya ya. Mendaftar melalui akun Google yang sepertinya hampir lebih dari 80% mungkin bagi yang HP-nya Android pasti emailnya itu Google, atau bisa juga pakai email yang lain ya. Kalau pakai Google, pilih yang ini ya, sign up with Google. Berhubung saya sudah mendaftar, jadi kalau yang sudah mendaftar tidak perlu lagi mendaftar ya Bapak Ibu, langsung saja klik login seperti ini. Nah, loginnya seperti apa tadi? Pakai emailnya ya, atau kalau pakai email Gmail, pakai email yang dari Google, langsung aja login with Gmail. Nah, pilih akun yang mana, yang saya sudah mendaftarkan yang paling atas ini. Nah, dan akan tertampil seperti ini ya tampilannya Bapak Ibu sekalian ya. Seperti ini adalah game-game rekomendasi nih ya, ada gambar Gestok, Respon Internasional, KPK, Kedatangan Bangsa Eropa. Ini merupakan quiz buatan orang lain yang kayaknya sih paling banyak dimainkan. Bisa kita lihat dari sini ada 1,3K berarti 1.003 orang yang memainkan ini dan sebagainya ya. Nah, sekarang kita udah punya akun, ada profil kita ya. Di sini ada foto kita yang terpampang. Nah, bagaimana sih cara membuat quiznya? Tentu saja ada di sini ya, ada yang buat quiz baru. Sini ada buat quiz baru, kita klik. Nah, akan tertampil seperti ini. Yang pertama, kita beri nama quiz ini terlebih dahulu ya. Nama quiznya seperti apa, kita yang tentukan. Setelah itu, maaf,
pilih subjek yang relevannya, kira-kira berkaitan sama mata pelajaran apa ya kira-kira ya. Misalkan nama kuisnya ini, karena saya mengajar di SD dan berkaitan dengan tema, bisa saja misalkan tema 8. Subjek yang relevannya apa? Misalkan pengetahuan alam, ilmu sosial. Nah, kalau sudah kita tentukan nama kuis dan subjek yang relevannya, kita klik selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Ada beberapa pilihan dari kuisis ini ya. Maksudnya pilihan apa ini Pak? Maksudnya pilihan jawabannya seperti apa? Apakah pilihan ganda, kotak centang, isi bagian yang kosong, pemilihan atau terbuka berakhir? Kita bisa seperti ini ya, kita pilih. Nah, tapi sebelumnya kita isi dulu. Kuisnya kita bisa beri gambar ya Bapak Ibu sekalian. Kalau misalkan pengen diberi gambar, di logo tambahkan gambar kuis kita klik. Nah, di sini ada ya gambarnya di mana. Kita klik lagi. Yang ada di drive-nya misalkan ya seperti itu ya. Bahasanya apa yang kita pilih? Ada bahasa Inggris, bahasa Afrika, lebih ini lengkap sekali pemilihan bahasanya ya. Ada bahasa Macedonia. Tentu saja nggak akan kita pilih karena kita berasal dari Indonesia. Kita cari yang bahasa Indonesia. Ternyata ada ya, Indonesian. Nah, pilih kelas, kira-kira dari kelas berapa, peruntukannya atau bebas juga boleh kalau untuk umum. Apabila misalkan khusus, boleh sekali salah 1, 2, 3, 4, 5, sampai 12, sampai university, sampai professional development, bisa kita pilih, terserah kita ya. Berhubung saya sekarang ngajar kelas 5, jadi kita contohnya kelas 5 aja ya. Siapa yang bisa melihat kuis ini? Kalau publik akan terlihat oleh semua orang. Kalau pribadi hanya oleh kita sendiri ya. Tentu saja ini kan untuk pembelajaran, jadi kita harus setting ke publik agar terlihat ke semua orang. Setelah itu kita simpan. Nah, barangkali ada yang terkendala. Ada yang terkendala masalah koneksi, kan harus online ya soalnya ya. Kita bisa impor dari lembaran data ini ya. Maksud lembaran data itu apa? Ada formatnya sendiri untuk offline. Misalkan kita ingin mempersiapkan soalnya terlebih dahulu, kita bisa persiapkan dulu, kita ketik sudah ada formatnya dari kuisisnya itu sendiri ya. Nih, ada template-nya sendiri yang bisa kita unduh, tinggal kita isi pertanyaannya seperti apa. Ini kalau untuk yang offline nantinya ya. Sementara kalau yang online kita langsung saja, kita langsung ke pemilihan pertanyaannya. Seperti apa tadi jawabannya, misalkan pilihan ganda. Kita klik, itu sudah ada pertanyaannya. Misalkan di sini tema 8 IPA-nya itu berkaitan dengan daur air. Jadi kita bisa contohkan pertanyaan di sini. Berikut istilah yang berkaitan dengan daur air. Nah, oh ya, sebagai informasi juga di sini juga bisa memakai rumus matematika juga di kuisis ya. Jadi tidak terbatas ke pengetahuan umum, tapi ke misalkan bidang matematika juga kita bisa tambahkan di sini ya. Nah, setelah kita selesai memberikan pertanyaan, kita tentukan pilihan jawaban di sini ya, sampai 4 ini ya. Pilihan jawaban yang pertama apa kira-kira ya? Sini berikut istilah yang berkaitan dengan daur air kecuali.
Nah, setelah kita selesai, kita harus ada kunci jawabannya ya. Bagaimana menambahkan kunci jawabannya? Kita klik tanda checklist di sini ya. Berikut istilah yang berkaitan dengan daur air kecuali, berarti di sini jawabannya yang benar adalah reboisasi. Kita checklist seperti ini. Dan ingat di bawah ini ada waktunya ya, waktu yang diberikan untuk mengerjakan pertanyaan ini. Berhubung ini pilihan ganda, menurut saya 30 detik itu terlalu lama ya. Jadi ada pilihannya yang bisa 5 detik, 10 detik, sampai yang paling lama itu 15 menit. Itu yang paling lama, yang paling singkat 5 detik. Kalau menurut saya ini 10 detik cukup ya. Kita klik 10 detik. Ini waktu untuk menjawabnya 10 detik. Setelah selesai kita simpan. Nah, udah jadi satu pertanyaan. Misalkan ingin menambahkan pertanyaan lagi, kita bisa klik pertanyaan baru tadi. Kalau tadi pilihan ganda, misalkan ini kotak centang. Nah, pertanyaannya masih sama aja, mirip sama yang tadi ya. Ini merupakan istilah yang berkaitan dengan daur air. Nah, sekarang kita jawabannya ya di sini kan ya. Nah, berhubung kotak centang itu jawabannya bisa lebih dari satu. Nanti di layar itu tertampil yang harus kita centangnya nanti di layar yang akan memainkan quiz ini ya. Jadi kita kunci jawabannya sini ada 3 kan ya. Nah, seperti ini. Waktunya juga bisa kita set lagi. Kalau tadi 10 detik, mungkin ini membutuhkan lebih lama, misalkan 20 detik. Sudah selesai, kita simpan. Nah, di sini juga ada indikator kualitas kuisnya ya. 5 dari 10 karena tadi ya tidak menambahkan gambar dan pertanyaan itu setidaknya ada 4 pertanyaannya. Jadi ini untuk sekilas doang, jadi saya contohkan 2 saja ya. Kita kembali nah kuisnya ini yang menjadi kelebihan sekarang yang nyambung dengan materi tadi yang Pak Ilyas. Kuis ini bisa dijadikan PR loh Bapak Ibu hebat sekalian ya. Bisa dijadikan PR. Misalkan kita bisa aja membuat evaluasi sekalian selama seminggu. Kita bisa buat jadwalnya ya nih sudah ada jadwalnya di sini ya. Peserta didik harus menyelesaikan kuis dengan waktunya berapa nih ya. Tadi tanggal berapa? 12 jam 5 menit lagi nih apabila kita settingnya sampai besok ya tanggal 22 April. Seperti itu. Nah, dibuatkan PR gimana? Nah, kita harus membuat kelas terlebih dahulu ya. Kelas yang berisi siswa-siswa kita yang nanti yang akan kita berikan tugas atau PR ya. Nah, kita search tadi ke kelasnya nih ya. Di sini ada 2 pilihan ya. Bisa buat kelas sendiri yang di Quizizz atau apalagi sekarang sudah banyak sekali yang memakai Google Classroom. Jadi bisa di-connect atau bisa disambungkan ke Google Class kita apabila kita sudah mempunyai Google Class atau Google Classroom. Nanti kita bisa connect-kan ke sini ke Google Classroom dan akan tertampil kuisnya tersebut di kelas kita ya. Seperti itu. Di sini ada kumpulan kuisku misalnya yang tadi ya. Ini beberapa contoh yang dibuat tadi, beberapa latihan saya membuat kuis ini ya. Nah, kuis ini juga ini tadi ya bisa nggak harus di laptop ya. Bisa dimainkan juga di HP tentu saja ya. Di Android kita tinggal search di Google Play Quizizz.
Nah, nanti kita bisa memainkan kuis ini, nanti ada diberikan kode ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi barangkali kalau sudah ada yang mendownload kuisisnya, kita bisa main bareng, dia kelihatan nanti ya. Bisa kelihatan misalnya kuis VCT yang berkaitan dengan VCT, misalkan kita main langsung. Nah, ini mode permainannya nanti ya, setelah game kita jadi terbuat, nanti ada mode klasik. Mode tim itu seperti berkelompok ya. Yang tim ini berkelompok, siswa menjawab dengan langkah mereka sendiri, tetapi skor dikelompokkan oleh tim ya, dibuat tim ya. Kalau klasik masing-masing bersaing secara individual dan memiliki keseruan di sepanjang jalan. Ada yang ujian seperti ini ya. Tapi kalau ujian ini harus login dulu ke situs kuisisnya ya. Kalau yang klasik tim bisa sembarang orang bisa, tidak harus membutuhkan login ya. Oke, kalau yang mau bermain ada yang sudah menginstal kuisisnya boleh ya. Ini kodenya, nanti ada lanjutkan, nanti kita klik lanjutkan. Nah, seperti ini ya. Ini yang dimasukkan di kode game di aplikasi kuisisnya Bapak Ibu hebat sekalian ya, kalau sudah mendownload aplikasi kuisis ya. Di sini sudah ada aplikasi kuisisnya belum? Barangkali yang sudah ada boleh mencobanya ya. Kalau yang sudah ada, boleh mencoba masukin kodenya ya. Nah, di sini nanti ada klik mulai apabila sudah ada pesertanya. Di sini ada keterangan menunggu pemain bergabung dengan game. Berarti ini lagi menunggu yang memasukkan kode ini ya di perangkatnya ya. Kalau tidak ada yang memasukkan berarti tidak ada nih. Di sini ada keterangan orangnya. Tuh, di layar terlihatkannya seperti ini apabila ada yang memainkan gamenya. Ini saya dari HP saya sendiri. Ya. Ada namanya Sofyan di sini kan ya. Apabila Bapak Ibu sekalian misalkan ada nama yang nggak dikenal, bisa dihapus ini ya. Kita bisa mengontrol kuis ini sebenarnya ya. Apabila tidak diinginkan, bisa dihapus. Nah, apabila sudah ada pesertanya, sudah pada masuk misalkan ya, kita bisa klik mulai nantinya ya. Klik mulai, nanti akan ada skornya nantinya ya. Dan evaluasi itu langsung, senang itu feedbacknya langsung. Anak-anak tuh sangat menyukai sekali karena mereka tidak terasa mengerjakan soalnya seperti ini ya. Karena dianggapnya seperti bermain ya. Tak terasa mengerjakan soal ujiannya dan biasanya pengen lagi biasanya. Ini lihat hasilnya di sini nanti ya Bapak Ibu ya, apabila sudah ada yang mengerjakan ini misalkan seperti ini ada 20% ini ketepatannya, berarti menjawabnya ada 5 soal kuis VCT ini yang saya buat, misalkan dia berhasil menjawabnya 1 dari 5 dari 20% ya. Ini kelas kita tadi ya, apabila belum buat kelas dibuat dulu kelasnya, tapi bisa juga apabila sudah ada Google Classroom bisa dikoneksikan atau bisa disambungkan dengan Google Classroom. Koleksi di sini, menu koleksi adalah permainan kita ya. Misalkan ada kuis yang bagus, wah bagus nih buat menambah pengetahuan, kita simpan di akun saya biar siapa tahu pengen main lagi, bisa disimpan di koleksi ini. Kalau meme itu gambar-gambar lucu ya, seperti ini. Jadi apabila setelah menjawab pertanyaan itu para peserta didik kita tuh akan ada meme-nya di aplikasi tersebut. Oke, mungkin sekilas seperti ini ya Bapak Ibu sekalian mengenai aplikasi kuisis. Apabila ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan boleh ya. Oke, terima kasih. Saya serahkan kembali ke moderator. Oke, terima kasih Pak Sofyan Sanjaya. Tadi saya kira udah menjadi atraktif. Ya, barangkali Bapak semua ada yang ditanyakan atau ada yang ingin dipelajari lebih lanjut, dipersilahkan untuk bertanya. Mangga. Boleh bertanya, Pak?
Ya, langsung aja Bu. Iya, ya Pak, ini mah hanya curhatan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuisis ini mungkin sangat menarik ya Pak ya, dan sangat menghibur buat anak-anak saat seperti ini. Namun kami itu kadang terkendala dengan tadi yang Bapak sampaikan, dengan kuota anak ya Pak ya, karena tidak semua anak itu punya kuota dan tidak bisa mengakses, sehingga tidak bisa mengakses, sehingga ya kita pesertanya itu ya belajar daring ini juga kan terbatas sekali gitu Pak. Iya, betul sekali Bu. Dengan berbagai kondisi anak yang intinya anak itu nggak ada kuota lah, inilah sehingga memang pembelajaran kita itu sangat tidak sempurna lah, jauh dari tujuan yang semestinya begitu. Nah barangkali ada lain gitu Pak. Ya curhatan saja Pak. Mungkin tiap sekolah juga sama ya, anak-anak tuh karena memang orang tuanya dibatasi juga gitu kan kegiatannya, jadi seperti itu begitu Pak. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Bu. Iya, saya juga sama. Sebenarnya sih keluhannya seperti itu. Saya cuma berusaha mungkin tiap orang berbeda kan ya kondisi ekonominya seperti itu ya. Jadi mungkin saya tuh sebenarnya tidak tiap hari juga seperti ini juga, paling kuisis ini bisa dimanfaatkan mungkin seminggu sekali sambil diselang-seling, misalkan anaknya atau cumannya bisa WA, kita biasa sharing via grup WA seperti itu sebenarnya Bu. Iya, saya juga kemarin pakai Google Class, hanya ada beberapa yang bisa, ada yang cuma masuk doang, masih belum ngerti Pak gimana, padahal kuotanya ada, seperti itu sebenarnya. Iya, jadi divariasiin seperti itu Pak. Apalagi daerah saya dikepetakan anak banyak orang-orang pesisir gitu, kadang nggak peduli ya udah dengan adanya corona ini, ya udah mereka tuh ya cuek kadang-kadang. Iya, tetap main Bu ya. Iya, kadang-kadang sama saya juga tuh sedihnya seperti itu, ya Allah udah dikasih tugas malah pada maaf ya curhat Ibu ya, pada naik mobil odong-odong seperti itu tuh Bu ya Allah gitu. Ya cuek aja, ya nggak peduli kayaknya. Seperti itu. Iya, kadang seperti itu ya. Kadang juga ada sebenarnya yang orang tuanya tuh paham, tapi kadang-kadang kalau itu tuh kadang literasi, masalah utama itu literasi, nggak mau baca dulu tuh Bu. Kebanyakan mereka terbiasanya grup WA pun pengennya kadang-kadang diladenin tiap individu, biasanya itu Pak ini seperti ini bagaimana, itu bagaimana seperti itu ya. Jadi ya buat ini paling kuisis buat selingan doang, mungkin seminggu sekali biasanya saya seperti itu. Bagus sih. Iya. Kalau saya di daerah Kepetakan Pak, jadi kondisi anaknya memang ya seperti itu gitu kan, apalagi di Bungko itu kan sangat ya pinggir banget ke laut ya, jadi ya pemahaman belum begitu ya, belum modern lah gitu. Iya. Ya, belum dengan sifatnya yang itu Bu ya, biasanya suara juga agak nyaring Bu ya. Iya betul. Ya. Biasa baru mutasi di sana sih Pak, baru setahun, jadi masih adaptasi juga gitu. Ya, saya punya teman di sana juga tuh pernah main tuh, luar biasa sekali guru di sini tuh istilahnya Bu ya. Anak-anaknya terbiasa. Saya belajar dari sana, belajar dari kultur di sana akhirnya. Nggak bisa lihat kultur di kota dibawa ke sana, nggak bisa. Saya harus dari nol lagi. Iya, harus pelan-pelan banget pendekatannya di sana Bu. Iya Pak. Iya. Di mana Bu? Di SMK Negeri 1 Kepetakan Pak. Saya mutasi dari SMK Veteran. Oh iya benar. Iya, dulunya di SMK Veteran yang ya. Di MTS sekarang kan udah saya Bu. Ya. Oh gitu. Oh deket ya Pak ya? Iya deket Bu. Oh ya, anak-anaknya bisa masuk ke sana Pak. Oh udah, saya arahkan semua. Oh iya, saya Ibu Eda yang ya ketua PPDB-nya di sana Pak. Oh iya Bu, makasih Bu. Nanti saya sampaikan. Terima kasih Bapak. Ya Bu, sama-sama. Terima kasih Bu. Angga yang lain dilanjut yang barangkali ada yang tanya terkait dengan kuisis. Kita lihat di chat. Ini yang masalah kuota.
ada juga yang bukan masalah kuota aja, tapi masalah Android. Kalau di desa susah katanya. Iya, paling Di masalah, Waluyo. iya betul, masalah pendidikan kita mungkin nggak hanya di Cirebon, mungkin juga seperti itu Pak ya. Ketika dihadapkan pada pembelajaran daring seperti ini karena pandemi corona ini, akhirnya bermunculan banyak sekali ide-ide kreatif dan juga bermunculan juga masalah-masalahnya. Mungkin itu juga sebabnya kementerian itu yang di TVRI juga mungkin untuk menjangkau yang belum punya atau belum bisa mengakses pembelajaran daring itu melalui televisi, mungkin seperti itu juga ya yang seperti dilakukan Kemendikbud itu yang di TVRI. Iya betul Pak, kayaknya sih. Ya. Iya. Atau mungkin itu Pak bisa diusulkan dana COVID itu selain sembako untuk media pembelajaran. Jadi anak-anak diberikan Android gitu dah. Nah itu kejar guys kalau itu sih Pak. Ya katanya kan kata Mas Menterinya juga seperti itu ya katanya. Apa sih yang di bos itu yang katanya apa memberikan Sebetulnya kuota ya? bos itu sudah ada perubahan Ya, alokasi pas ya buat sebetulnya. kuota ya Bu ya. Bos. Bisa buat beli Iya, pulsa katanya ya. Cuman judulnya bukan ke anak, hanya untuk pembelajaran Iya, saja. Kayak itu pembelajaran. untuk gimana gitu. Iya, nggak jelas artinya secara itu aja, umum aja bahwa itu untuk pembelajaran. Kurikulum yang ngatur itu. Ibu Iya. bosnya kan dirubah itu Iya anggaran. dirubah ya baru-baru ini ya Bu ya. Iya. Ya saya kadang juga masalahnya itu yang berkaitan dengan bantuan juga kalau ke masyarakat itu kadang-kadang itu tuh Bu ya kadang-kadang tidak diberikan sesuai porsinya. Misalkan dapat beasiswa juga tetap saja buat kebutuhan sehari-hari kadang-kadang. Ya intinya permasalahan pendidikan complicated. Iya sangat rumit komplikasi lah. Ini instrumen dari bagaimana pembelajaran lebih fun saja saya kira terlepas dari kendala yang ada. Iya kendala di sini cuma menawarkan salah satu alternatif misalkan Pak ya biar anak-anak soalnya kadang suka sedih kalau melihat anak-anak yang ada kuotanya tuh main game online, main TikTok, main Likee seperti itu tuh suka sekali ngupdate seperti itu iya. Pak. Iya kadang-kadang tuh saya merasakan sendiri seperti itu kadang orang tua tuh nggak tahu sebenarnya anak tuh udah ngisi kuota tapi misalkan gurunya nge-WA kadang-kadang nggak dibaca tapi bisa update status kadang-kadang itu kata Iya saya. betul. Ya sama Pak, sama aja. Kadang-kadang tuh kalau ada kuota bukannya buat pembelajaran istilahnya Bu ya buat hiburan yang lain biasanya. Dalam kalau ngajar biasa aja Pak, kalau misalnya kita suruh buka Google itu, malah kadang saya yang kuota berbagi gitu. Iya, mereka yang sharing tethering gitu. hotspot tethering ya betul Bu. Iya, mereka pada tethering kayak gitu Iya, ya, karena tethering, memang iya. kondisinya seperti itu ya. Iya, bisa di sekolah juga tethering. Ya, jangan lupa presensinya sudah sudah kami edarkan dan waktu tinggal 5 menit lagi. Monggo Pak Sofyan Sanjaya untuk memberikan closing statement terhadap materi ini. Ya, oke, terima kasih atas berbagai macam saran pertanyaan tadi mengenai jadinya curhat tentang pendidikan ini Bu ya. Ya di masalah pandemi corona yang sulit ini tentu saja seorang guru Mudah-mudahan cepat berlalu. Iya, mudah-mudahan berlalu karena sangat dilematis sekali menghadapi pandemi seperti ini. Di satu sisi guru harus mempertanggungjawabkan istilahnya biar terkesan tidak menganggur di mata masyarakat. Jadi terus menghadirkan Sangkanya enak aja ya. Iya, sangkanya enak. Dan juga kadang-kadang rada gimana gitu kata-kata orang tua enak guru sih menggawe oleh duit apa ya aduh. Istilah seperti itu kadang-kadang jadi kita berinovasi. Iya. Tapi di satu sisi juga jangan memberatkan ke orang tua siswa. Di pembelajaran saya juga seperti itu. Apabila nggak ada kuotanya nggak apa-apa mah enggak. Asal bilang dulu Pak, HP saya nggak ada kuotanya boleh. Dan juga kalau nggak ada kuotanya terlihat di status WA biasanya kalau anak istri nggak disembunyiin biasanya ada terlihat terakhirnya seperti itu ya. Jadi pembelajaran krisis adalah salah satu strategi biar siswa itu merasa menyenangkan belajarnya, mengerjakan soal tidak berasa seperti memainkan game, sehingga mereka belajar itu menyenangkan, tidak terbebani seperti itu. Apalagi terlihat misalkan apabila kalau dimainkan bersama-sama, akan skornya itu bisa saling terlihat. Misalkan si ini si A
menjawab benar terlebih dahulu, si B salah, nanti peringkatnya akan turun, seperti itu, seperti kejar-kejaran. Istilah bagi anak itu sangat menyenangkan sekali apabila mereka berada di posisi puncak yang paling tinggi. Jadi pembelajaran kuisis ini sebagai salah satu alternatif di tengah pandemi corona ini yang semoga cepat berlalu, agar siswa kita juga ada kegiatan, karena sebagian orang tua juga mempertanyakan apabila anaknya tidak belajar atau belajarnya bagaimana Pak nantinya ya. Oke, terima kasih dari saya, mungkin seperti itu. Saya serahkan kembali ke moderator. Makasih Pak Sofyan Sanjaya. Demikian Bapak dan Ibu semua tentang pemanfaatan kuisis dalam school from home. Semoga memberi manfaat. Terima kasih. Jika ada yang tertarik dari memperdalam lebih lanjut bisa menghubungi Pak Sofyan Sanjaya. Waktu saya kembalikan ke host Pak Elias, mangga. Baik Pak, terima kasih. Bapak dan Ibu, absensi sudah ada di chat. Mohon untuk kiranya barangkali yang belum mengisi untuk mengisi. Terima kasih.